adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Pastinya baik-baik ya adik-adik. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya adik-adik, semuanya yang masih di tempat tidur, semuanya kita bangun. Kita siap-siap, jangan lupa pakai baju yang rapi ya adik-adik. Sikapnya juga harus yang rapi, tidak boleh lari sana, tidak boleh lari sini. Jangan lupa juga adik-adik mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa,
Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau masuk dalam doa pembukaan. Yuk lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul meskipun masih secara online. Dan Bapa, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami teringat mungkin ada teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus yang tolong dan Tuhan Yesus boleh berkati sehingga mereka boleh menjadi sembuh. Dan biarlah selama ibadah berlangsung kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami boleh duduk dengan manis dan boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi ini kita mau belajar lagi tentang 10 perintah Allah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar yang ke-1 dan yang kedua, minggu ini kita akan mengingat lagi perintah Allah yang ketiga dan yang keempat. Adik-adik, perintah Allah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, biarlah perintah Allah ini boleh hidup di dalam hati kita masing-masing ya adik-adik. Adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian kita mau katakan ada satu sobatku. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yuk sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik boleh duduk kembali, dan kita nanti akan mengangkat satu pujian untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik, kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau minta bimbingan Tuhan supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Tadi kami sudah memuji nama Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar kami boleh duduk manis, duduk tenang, dan kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan baik ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita mau belajar dari kisah Daud di istana Raja Saul. Yuk kita mau lihat apa ya yang dilakukan Daud di istana Raja Saul. Kita saksikan video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Daud di istana Saul. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Waktu itu, Raja Saul tidak taat kepada Tuhan, maka roh Tuhan meninggalkannya. Karena itu, Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Lalu hamba itu berkata bahwa ada roh jahat mengganggu Raja Saul. Hamba itu berkata agar Raja Saul merasa nyaman, haruslah ia main kecapi. Raja Saul memerintahkan untuk mencari seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Minggu ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Hamba itu menjawab bahwa ada anak laki-laki di Bethlehem yang pandai main kecapi. Kali ini kita mau belajar tentang bagaimana adik-adik Anak itu adalah seorang prajurit dan pandai bicara dan Tuhan menyertai dia. Dan juga tentunya mau taat dan melakukan pengabdian Raja kepada Saul memerintahkan Tuhan. kepada hambanya untuk Pengabdian membawa yang Daud dimaksud ke kali istananya. ini adalah
tetap setia, mau melakukan apa yang Lalu Tuhan Isai, kehendaki, ayah Daud, dan tentunya memerintahkan Daud meninggalkan agar apa menemui yang Tuhan Raja tidak Saul dengan sukai, membawa adik-adik. persembahan. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan firman Tuhan pada hari ini, Daud pergi kami ke mau istana mengajak Raja adik-adik Saul dan menjadi untuk pelayannya. melihat cuplikan Raja video Saul sangat berikut mengasihinya. Silakan disimak ya. Dan setiap kali apabila roh jahat itu hinggap pada Raja Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Raja Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu pergi meninggalkan Raja Saul. Ayat hafalan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia pasal 5 ayat 13. Nah, adik-adik, dari video firman Tuhan yang tadi kita sudah tonton, di situ kita bisa lihat bahwa ternyata Daud menjadi seorang pelayan Raja Saul. Adik-adik, dengan apa Daud melayani Raja Saul? Daud melayani Raja Saul dengan permainan musiknya. Alat musik yang dimainkan Daud itu adalah kecapi, adik-adik. Jadi ketika itu, seperti yang adik-adik sudah tonton tadi, Raja Saul diganggu oleh roh jahat, dan akhirnya Daud pun membantu Raja Saul dengan menjadi pelayannya dengan memainkan alat musik kecapinya, adik-adik. Dan setiap kali Daud memainkan alat musik kecapinya, Raja Saul pun menjadi tenang, menjadi nyaman, dan roh jahat yang tadi gangguin Raja Saul udah nggak gangguin lagi, adik-adik. Dan disitulah Daud memulai pelayanannya menjadi seorang pelayan untuk Raja Saul, adik-adik. Dan sampai pada akhirnya Raja Saul pun sangat menyukai Daud, adik-adik. Dia sangat mengasihi Daud, adik-adik. Dan begitulah cerita bagaimana Daud menjadi pelayan Raja Saul, adik-adik. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita atau aku atau adik-adik dapat melayani adik-adik. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang mau kita pelajari dari Daud tentang bagaimana sih kita dapat melayani, adik-adik. Bacaan firman kita pada pagi hari ini adalah tadi 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Nanti adik-adik juga bisa baca di rumah. Dan kalau adik-adik lihat di ayat 18, di situ dibilang bahwa Daud adalah seorang prajurit yang gagah perkasa, adik-adik. Daud adalah seorang yang elok perawakannya, dan dia disertai oleh Tuhan, adik-adik. Nah, 3 hal ini yang mau kita contoh untuk bagaimana kita dapat menjadi pelayan, untuk bagaimana kita dapat melayani, adik-adik. Yang pertama adalah kita harus memiliki karakter, adik-adik. Karakter seperti apa sih, Kak? Karakter yang pemberani, karakter yang tegas, adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau melayani, adik-adik gak boleh setengah-setengah, adik-adik gak boleh takut-takut, adik-adik gak boleh malu-malu. Adik-adik harus memiliki karakter yang kuat, karakter yang pemberani, sehingga adik-adik bisa menjadi seorang pelayan yang baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan orang lain, adik-adik. Dan yang kedua adalah Daud memiliki keterampilan, adik-adik. Dan di sini kita juga, ketika kita mau melayani, pastinya kita harus punya keterampilan, adik-adik. Nah, semua adik-adik di rumah pasti punya talenta masing-masing. Tuhan pasti sudah kasih talenta yang berbeda-beda untuk adik-adik. Contoh, adik-adik punya talenta di bidang musik, atau adik-adik bisa pandai bicara, atau adik-adik bisa bernyanyi, berani untuk tampil di depan kamera. Semua talenta yang sudah Tuhan kasih buat adik-adik bisa adik-adik gunakan untuk melayani adik-adik. Tapi jangan lupa,
Kalau adik-adik sudah tahu adik-adik punya talenta, punya bakat, terus dilatih adik-adik sehingga adik-adik bisa menggunakan talenta yang sudah Tuhan kasih untuk adik-adik untuk melayani adik-adik, dan talenta yang adik-adik punya bisa jadi berkat untuk orang lain. Dan yang ketiga adik-adik yang gak kalah penting adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa Daud di dalam penyertaan Tuhan adik-adik. Nah, kita juga semua di dalam penyertaan Tuhan. Kita harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu membaca firman Tuhan, anak-anak yang selalu melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam Alkitab yang sering adik-adik dengar juga di ibadah adik-adik. Jadi ada 3 hal yang tadi kita mau pelajari bagaimana kita dapat melayani. Yang pertama, memiliki karakter. Yang kedua, memiliki keterampilan, dan yang ketiga di dalam penyertaan Tuhan. Oke, jadi 3 hal itu kita mau sama-sama lakukan ya adik-adik, sehingga kita bisa melayani dan bisa menjadi berkat untuk orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini ya Bapa, di mana kami belajar untuk bisa melayani Engkau, melayani orang lain ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus terus berkati kami, Tuhan Yesus pakai kami, agar kami bisa menjadi pelayan-pelayan yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bisa melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua ya Tuhan Yesus yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, segala virus yang ada ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Biar Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang sembuhkan mereka ya Bapa. Terus berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang banyak kali kami perbuat di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, Kak Cika punya aktivitas untuk adik-adik. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah Kak Cika mau lihat adik-adik menulis apa sih pelayanan yang adik-adik sudah lakukan atau adik-adik ingin lakukan di gereja atau di rumah atau di sekolah. Bebas, adik-adik boleh berkreasi sekreatif adik-adik mungkin. Oke, Kak Cika tunggu tugasnya dan jangan lupa untuk dikirimkan di grup WhatsApp kita. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.